Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Metrik, ketemu lagi dengan Kakak dan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang teorema di segitiga. Nah, di video sebelumnya teman-teman sudah melihat atau belajar tentang teorema Seva ya. Nah, kali ini kita lanjut ke teorema yang kedua yaitu teorema Menelaus. Nah, bagi teman-teman yang belum sempat ngelihat materi tentang teorema Seva, silahkan tonton videonya di channel kita. Oke, tanpa lama-lama kita langsung masuk ke materinya. Oke, jadi materi yang kedua, teorema yang kedua itu tentang teorema Menelaus. Nah, teorema Menelaus ini adalah teorema yang mengaitkan atau menjelaskan hubungan antara perbandingan sisi-sisi segitiga dan juga dengan titik-titik yang saling segaris atau kolinear. Nah, misalkan gini, kita punya sebuah segitiga ABC, sembarang ya segitiganya. Kemudian ada tiga titik PQR yang segaris dan P ini juga segaris dengan AB. Nah, kalau ternyata P, Q, dan R ini segaris, maka berlaku namanya teorema Menelaus, yaitu AR dibagi dengan RC dikali dengan CQ per QB dikali dengan BP per PA itu sama dengan 1. Nah, cara sederhana menghafalkan teorema Menelaus ini adalah kalau kakak nyebutnya adalah muter ya, alurnya harus muter dan titik awal sama titik akhirnya itu harus sama. Misal gini, kita startnya di titik A. Jadi kita ngebandingin antara AR dengan RC. Jadi setiap sisi itu harus ada dua tanda panah ya. Jadi dari AR ke RC. Kemudian dari C kita lanjutin ke Q ya otomatis. Dari Q lanjutin ke B. Nah, pas di titik B, kita nggak boleh langsung ke A, karena harus ada ruas garis yang dibandingkan. Berarti kita ke P dulu. Berarti BP, kemudian baru dari P ke A. Nah, kurang lebih seperti itu. Intinya adalah harus muter. Start sama finishnya harus sama. Nah, kalau misalkan teman-teman ada yang nanya, Kak, kalau misalkan kita nggak ke R dulu, bisa nggak ya? Gitu. Bisa, misalkan kalian ke B, berarti A ke B, B ke P, dari P ke Q, dari Q ke R, dari R ke C dulu, baru dari C ke A. Itu juga boleh. Atau kalian mau startnya dari titik manapun, gak harus dari A ya. Yang penting adalah start dan finishnya itu harus sama. Sederhananya seperti itu gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba membuktikan apakah ia berlaku teorema Menelaus untuk sebarang segitiga. Jadi pembuktiannya kita bisa menggunakan kesebangunan teman-teman. Jadi terutama kesebangunan di segitiga siku-siku. Jadi caranya kita perpanjang PR sehingga nanti misalkan di titik K ya, sehingga nanti AK dengan KR itu saling tegak lurus. Misalnya seperti ini. Ya. Ini harus tegak lurus. Kita buat tegak lurus intinya gitu. Kemudian dari C juga kita tarik garis tegak lurus terhadap PK. Misalkan di titik L ini tegak lurus juga dan dari B juga sama ya. Sehingga kita punya beberapa segitiga siku-siku yang otomatis saling sebangun. Mana yang sebangun? Yaitu ini. Kalau teman-teman perhatikan AKR dengan CLR ini saling sebangun. Kenapa? Karena ada sepasang sudut yang siku-siku dan juga sepasang sudut yang bertolak belakang. Artinya udah ada dua pasang sudut yang sama dan otomatis itu membuat segitiganya sebangun gitu ya. Nah, karena sebangun berarti berlaku perbandingan sisi-sisinya. Jadi kalau kita bandingin AR dengan RC itu akan sebanding dengan AK dan juga CL. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini. Nah, kemudian segitiga yang kedua antara CLQ dan BMQ. Ini juga sama ya, ada yang bertolak belakang. Sehingga sebangun dan berlaku perbandingan antara CQ dan BQ itu sebanding dengan CL dan BM. Terakhir adalah segitiga BMP dan nah ini segitiga BMP dan juga segitiga AKP. Ini juga sebangun. Sehingga sisi yang sebanding adalah BP dengan AP itu sebanding dengan BM dan AK. Gitu ya. Nah, kalau ketiga persamaan ini kita kalikan, ya, kita dapat ini. Yang sebelah kiri kita kalikan, kali, sebelah kanan juga kita kalikan. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini ada AK, di sini juga ada AK. Jadi kalau dibagi hasilnya satu. CL juga dengan CL, BM juga dengan BM. Sehingga ruas sebelah kanan itu hasilnya satu. Dan ruas kiri itu sama dengan si teorema yang tadi akan kita buktikan. Sehingga terbukti bahwa
berlaku hasil kali perbandingan ruas garisnya itu sama dengan 1 gitu ya. Yang kita sebut sebagai teorema Menelaus. Oke. Untuk lebih jelasnya kita coba yuk latihan ke soalnya. Jadi di sini ada sebuah soal ya. Nah, soalnya adalah ada sebuah segitiga ABC luasnya 90 derajat. 90 derajat, maaf. Luasnya 90 satuan luas ya, karena tanpa satuan. Kemudian ada titik D pada pertengahan sisi AB dan titik E pada sisi BC sehingga di sini BC sama dengan 3BE. Jadi kalau kita gambarin kurang lebih gini. D-nya di tengah-tengah sehingga nanti ini sama. Kemudian BC sama dengan 3BE. Berarti BE sama CE itu perbandingannya 1 2. Oke, di sini Kakak tuliskan ini 1, ini 2. Karena ini sama, ini Kakak tuliskan 1 1 gitu ya. Oke. Kemudian ruas AE berpotongan di titik F. Nah, seperti ini. Yang ditanya adalah luas segitiga ACF. Oke. Berarti kita harus cari perbandingan ruas garis yang lainnya dulu gitu ya. Supaya kita bisa nyari perbandingan luasnya. Karena gini, kalau kita ada segitiga yang titik ujungnya sama, kemudian dicari perbandingan luasnya itu sama dengan perbandingan sisi alasnya gitu. Misalkan ACD gitu ya. Misalkan antara ACD dengan BCD. Oke, BCD ya. Ini perbandingan luas antara ACD dengan BCD. Itu akan sama dengan, karena titik ujungnya sama di C, berarti akan sama dengan perbandingan sisi alasnya. Kita sebut sisi alas. Berarti akan sama dengan AD dibanding BD. Atau perbandingannya berarti 1 banding 1. Atau secara sederhana kita bisa simpulkan bahwa luas ACD itu akan sama dengan luas BCD. Nah, seperti itu. Oke. Nah, jadi kita butuh tadi perbandingan ruas garisnya supaya kita bisa ngebandingkan si luasnya. Oke. Nah, berarti kita bisa gunakan teorema Menelaus tadi. Nah, supaya lebih gampang, kita bisa anggap ruas garis AC nggak ada dulu, atau kita kosongkan dulu. Bentar, Kakak tutupin dulu ya. Oke, misalkan ini kita tutup supaya memudahkan kita. Oke. Nah, sehingga kita punya gambar seperti ini. Oke. Misalkan kita startnya dari B ya, berarti B ke E ke C gitu ya. Berarti BE banding EC. Kemudian dari C ke F dulu, baru ke D ya. Berarti CF per FD. Baru terakhir dari D nggak langsung ke B, tapi ke A dulu. Berarti DA baru ke AB. Maaf, ini kali dulu. Kali DA per AB. Dan ini hasilnya sama dengan 1. Oke. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita tinggal masukkan perbandingannya. BE banding EC berarti 1 banding 2. CF banding FD. DA banding AB berarti sama 1 banding 2 juga ya. Sama dengan 1. Sehingga kita dapat 1 per 4 kali CF per FD itu sama dengan 1. Sehingga CF banding FD itu sama dengan 4 banding 1 ya. Oke, berarti kalau kita tulis di sini perbandingannya 4, ini 1. Oke, ini kita balikin. Nah, terakhir tadi berarti kalau kita total luasnya kan 90 ya. Kemudian di sini ACD sama dengan BCD, berarti masing-masing 45. Oke. Sekarang kita punya luas ADC itu 45. Oke. Karena DF banding FC itu 1 banding 4, berarti sama kayak tadi. Berarti perbandingan luas antara ADF dengan luas ACF sama dengan perbandingan ruas garis yang di depannya ya, berarti FD banding CF atau 1 banding 4. Sehingga kalau kita ditanya luas ACF, berarti luas ACF ini kan gabungan dua ini kan jadi luas ACD. ACD-nya tadi 45 ya, berarti ACF itu sama dengan 4/5 dari luas ACD. Oke. Sehingga luas ACF itu sama dengan
4/5 dari 45. Atau berarti sama dengan itu bagi 5, 9, 36 ya. Oke, jadi luas segitiga ACF sama dengan 36. Oke, nah kurang lebih seperti itu ya caranya. Jadi kita menggunakan dalil Menelaus itu untuk mencari perbandingan atau mencari panjang ruas garisnya gitu ya. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik oleh teman-teman. Jangan lupa untuk share video ini kalau teman-teman ngerasa video ini bermanfaat buat teman-teman dan juga orang lain gitu ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan silahkan komen kalau ada masukan terkait pembelajaran ataupun uh, request materi yang ingin dibahas. Oke, cukup sekian. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.